Selamat datang kembali di channel Robinstad. Kali ini kita akan membahas tentang regresi ordinal logistik dan regresi multinomial logistik pada data cross section. Sebelum lebih lanjut, para sahabat dapat like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video-video tutorial selanjutnya. Ya, kali ini kita akan membahas tentang regresi yang dimana variabel dependennya merupakan variabel data kategorik yang kriterianya lebih dari dua. Ya, ketika variabel kriterianya itu lebih dua dapat diurutkan, maka kita bisa menggunakan regresi ordinal regresi. Nah, misalkan kita melihat bagaimana pengaruh terhadap nilai social score dengan jenis kelamin terhadap kemampuan TPA atau nilai SES suatu siswa, ya. Bisa kita kategorikan rendah, sedang, atau tinggi. Langsung saja kita akan coba merun regresinya. Caranya adalah file, kemudian kita pilih open data, kemudian kita pilih untuk data ordinal dan multinomial. Oke, nanti untuk data dapat di download di deskriptifnya, ya. Kemudian analyze di sini, kemudian pilih regression, kemudian kita pilih di sini untuk ordinal regresi, ya, ordinal regresi, kemudian variabel dependennya merupakan tadi SES, ya, kemudian faktornya female, kemudian di sini adalah social score, ya, social score, kemudian pilih option di sini. Ini kalau mau diganti-ganti, ya, sebenarnya bisa default saja. Outputnya salah satu terpenting di dalam analisis ordinal adalah asumsi bahwa peluang atau odds antar kategori itu sama, yang disebut dengan test overall lines, ya. Kemudian bisa predicted kategori, kita simpan nanti untuk melihat seberapa besar dia mampu memprediksi. Oke kan saja. Kemudian kalau locationnya ini di default saja, kita oke kan. Nah, di sini kalau kita lihat untuk asumsinya bahwa H0 itu dia berbentuk proporsional, H1 tidak proporsional atau H0-nya paralel. H1-nya tidak paralel di sini tidak signifikan, artinya tidak tolak H0 karena probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Kemudian kalau melihat pengaruhnya secara bersama-sama, kita bisa lihat dari uji model fitting, ya. Model fitting di sini terlihat dia lebih kecil dari 0,05. Kemudian untuk melihat apakah untuk di dalam model itu dia akan over dispersi atau tidak, atau itu biasanya dilihat dari goodness of fit-nya, dilihat dari deviance-nya. H0 itu tidak terjadi over dispersi, H1-nya terjadi over dispersi. Nah, di sini lebih besar dari 0,05 berarti tidak terjadi over dispersi. Kemudian untuk goodness of fit lainnya kita bisa lihat pertama adalah koefisien determinasi. Ya, di sini nilai dari Cox-Snell atau Nagelker, nah ini yang paling besar, ini aja yang kita baca, berarti antara si nilai sosial dan gender mampu menjelaskan terkait dengan nilai SES sebesar 15%. Sisanya variabel lain di luar model. Nah, tadi secara bersama-sama ini, kemudian secara parsial, kalau kita lihat di sini nilai SOS berpengaruh signifikan, sementara gender juga berpengaruh signifikan. Ya. Artinya kalau gendernya signifikan, artinya terjadi perbedaan nilai scores antara si kode 0 dan 1. Misalkan 0 itu wanita, karena ini positif, berarti wanita lebih tinggi nilai skor SES-nya ketimbang pria, gitu ya. Kemudian kalau nilai SOS ini artinya peningkatan nilai SOS ini akan meningkatkan nilai si SES-nya, gitu. Ya, dilihat dari sini. Nah, kalau kita lihat di sini SES 1 sama dengan 1 dan SES sama dengan 2 juga signifikan, artinya apa namanya threshold, artinya odds di antara SES itu juga signifikan. Nah, begitu cara membaca untuk analisis regresi ordinal pada SPSS. Jadi, nilai SES tadi memiliki tingkatan. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana pengaruh, ya. Sekarang kita lihat yang multinomial. Multinomial itu dia variabel kriterianya lebih dari 2, tetapi tidak bisa diurutkan atau dibandingkan, atau dengan kata lain datanya nominal. Nah, kalau kita lihat ini contohnya adalah pengaruh dari nilai sains dan nilai matematika terhadap pilihan. Nah, dia mau pilih kuliah di general, vocational, atau akademik.
Jadi di antara ini tidak ada yang lebih tinggi atau tidak bisa dibandingkan. Nah, caranya adalah dengan data yang sama tadi ya, sekarang variabel independennya adalah si program. Ya, tadi programnya, kalau kita lihat pilihan programnya di sini, nah ini ada vocational, general, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Kemudian kita bisa analyze. Nah, di sini kemudian regression, pilih yang multinomial. Nah, sama, jadi di sini dia dependennya adalah si tipe program, kemudian faktornya tadi adalah, kalau mau ditakai faktor misalkan female, tapi kalau cuman covariate dia continue, pilih yang math score dan science score. Nah, kemudian kalau statistik apa saja yang mau kita berikan, nah, goodness of fit yang paling penting, dan classification tabelnya gitu. Tinggal continue. Kemudian untuk pemodelan biarkan saja default, kriteria biarkan saja default, option biarkan saja default ya. Nah, ini tinggal kita oke kan saja. Nah, hasilnya seperti ini. Pertama kita bisa baca nilai apa namanya, untuk asumsinya dia harus tidak overdispersi ya. Dilihat dari sini, ini untuk menguji H0 dia tidak overdispersi, H1 dispersi. Nah, di sini dia lebih besar dari 0,05. Kemudian untuk koefisien determinasi dia sebesar 29%. Artinya nilai matematika dan nilai sains mampu menjelaskan pilihan tadi sebesar 29%. Nah, kemudian untuk secara bersama-sama variabel itu kalau kita lihat ini signifikan final untuk model fittingnya. Nah, untuk perbedaan dengan original tadi itu hanya satu persamaan regresi. Nah, kalau di sini dia ada sebanyak K-1. Nah, misalkan ini reference kita adalah vocational. Nah, reference kita adalah vocational, berarti kita katakan bahwa pertama general terhadap vocational. Nah, general terhadap vocational itu tidak, nilai matematika dan sains tidak mampu membedakan. Sementara untuk akademik dengan vocational itu mampu membedakan, yaitu dari sisi math score. Nah, jadi semakin tinggi nilai matematikanya, maka peluang dia untuk memilih si akademik lebih besar dari si vocational. Berapa besar mampu memprediksi, yaitu sebesar, kalau kita lihat tinggal 3 tambah 87 tambah 25 dari totalnya, yaitu sebesar 57,5%. Biasanya cut off-nya itu 50% gitu. Jadi dengan model di sini kita bisa mampu membedakan untuk per masing-masing kriterianya. Jadi kriteria ini referensinya juga bisa kita ganti-ganti ya, berdasarkan tadi kalau kriterianya mau diganti itu ada di option ya. Jadi nanti mau kriterianya yang mana gitu. Ya, kriterianya yang apakah otomatis atau kriterianya mau sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Jadi dari sisi sini bisa kita gunakan juga pemodelan yang lainnya gitu ya. Jadi misalkan nanti menggunakan hierarki atau mempertimbangkan dari faktorial dari hierarki di dalam covariate yang ada. Kebetulan kita hanya menggunakan covariate tanpa ada faktornya ya. Cukup sekian untuk asumsi pemodelan regresi ordinal dan multinomial. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.